Shalom NDC Youth. Yeay, kita berjumpa lagi di ibadah online NDC Youth. Aku yakin dan percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melawat setiap daripada kita. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersuka cita dan sangat bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk beribadah Tuhan. Kami tahu, kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, kuasa-Mu nyata Tuhan untuk melawat setiap daripada kami. Sore hari ini kami mau bawa penyembahan kami Tuhan yang tulus dari hati kami, dan biarlah penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Sama-sama yang siap untuk menyembah Tuhan, kita katakan amin. Mari sama-sama kita datang untuk menyembah Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heavens down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The
the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah kumpulkan kami bersama-sama di NDC Youth Online Service. Kami bisa beribadah bersama, memuji Engkau bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan Yesus, sekarang Kau juga akan memberikan pesan yang terbaik ya Tuhan, yang daripada-Mu saja Bapa, untuk pada hati kami masing-masing, sehingga kami bisa belajar sesuatu. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, berikan kami fokus, berikan kami kebijaksanaan dan hikmat ya Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Kau juga berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar kiranya Tuhan Yesus, apa yang disampaikan bisa jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh semua anak-anak. Terima kasih Yesus, Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. And happy Valentine's Day juga buat teman-teman semua yang kemarin merayakan bersama dengan pasangan. Nah, buat teman-teman yang nggak merayakan, it's okay, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Oke, nah hari ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik dan bisa membantu kita untuk memilih pasangan atau pendamping hidup yang terbaik juga. Nah, judul sharing aku hari ini adalah Conditions for the Unconditional. Syarat untuk jadi tanpa syarat kalau dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa tuh ya? Nah, kita pasti sering dengar dong bahwa yang namanya cinta yang sejati itu adalah cinta yang tanpa syarat, unconditional love. Nggak memandang rupa, nggak memandang harta, nggak memandang kedudukan, gelar, apapun itu, tanpa syarat pokoknya. Kasih yang sejati. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus memberikan unconditional love ini kepada semua orang? Nah, untuk mengetahui itu kita harus baca dulu di Alkitab kita. Di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yuk mari kita baca bersama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, dari firman Tuhan ini udah jelas banget bahwa Tuhan sendiri udah memberikan kita perintah untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, jadi apakah kita harus memberikan unconditional love ini pada semua orang? Ya, bener. Tapi ini konteksnya itu adalah mengasihi secara umum. Hah, gimana maksudnya? Ada konteksnya gitu maksudnya? Ya, benar. Kasih tanpa syarat yang dibahas di sini adalah kasih yang kita berikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Mengasihi mereka, menolong yang kesulitan, menghibur saat ada yang sedih, dan lain-lain sebagainya. Itu konteksnya adalah mengasihi secara umum. Nah, apakah ini applicable juga ke dalam kasih dalam konteks mencari pasangan hidup dan hubungan pacaran? Nah, kita baca lagi Alkitab lagi. Di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini udah kita sering baca ya dalam sermon-sermon dalam firman Tuhan yang ngomongin tentang mencari pasangan hidup, yaitu kita mesti mencari pasangan yang seiman dan sepadan. Nah, sekarang ada lagi nih, Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Oke, ini ngomongin tentang pasangan yang takut akan Tuhan. Jadi 3 kondisi ini adalah yang Tuhan sudah wajibkan untuk ada dalam kita mencari pasangan. Seiman, sepadan, dan takut akan Tuhan. Nah, tapi pada kenyataannya kita sering banget nih dengar firman Tuhan bahwa seseorang yang sedang single itu harus mempunyai kriteria atau syarat tertentu dalam mencari pasangan. Harus seiman, yang tadi kita bilang ya, sepadan dalam pendidikan mungkin, dalam keluarga, karakternya, dan lain-lain. Takut sama Tuhan juga. Nah, tapi kalau misalnya kita baca ini, artinya ini ada syarat dong dalam mengasihi pasangan, dalam mencari pasangan. Benar sekali teman-teman. Dalam konteks mencari pasangan, kita harus memiliki conditions atau syarat-syarat tertentu supaya hubungan kita dengan pasangan bisa berjalan dengan baik, supaya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan.
Bayangin kalau kita mencari pasangan tanpa syarat. Udah tahu orangnya kasar, suka mukul, ngomong kasar dari waktu pacaran ya kan. Lalu masih bilang, nggak mau, aku nggak bisa ninggalin dia, aku cinta dia apa adanya. Nah ini yang bahaya teman-teman semua. Bisa-bisa kita spend hidup kita bersama orang yang salah. Dan hidup kita akan penuh penderitaan. Coba bayangin, seumur hidup loh ini pernikahan. Kita kan nggak boleh cerai kan. Can you imagine it? Lu hidup sama orang yang kasar, yang mukulin lu setiap hari. Atau ya nggak usah ekstrem itulah. Yang paling nggak dia kasar gitu ketika dalam memecahkan sebuah konflik gitu. Nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu adalah sesuatu yang kita pasti hindari dalam kehidupan pernikahan kita gitu. Nah ada juga selain itu syarat-syarat yang bersifat pribadi. Seperti yang tadi dibilang di Amsal 3:30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Jadi ngomongin tentang hal-hal lain yang selain 3 itu adalah hal-hal yang ya ini personal lah gitu. Tapi yang paling penting adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang seiman, orang yang sepadan dengan kita. Ya mungkin kalian punya pendapat pribadi gitu, punya preferensi pribadi. Mungkin ada yang suka orang yang suka main musik, yang bisa main musik gitu, yang tingginya mungkin lebih pendek daripada kita. Kayak gue juga pengennya kalau punya pasangan yang lebih pendek dari gue, karena gue juga nggak tinggi gitu kan. Yang rajin nabung, yang bisa kayang gitu kan. Siapa tahu orang-orang kan beda-beda semua. Nah, tapi seperti yang gue bilang tadi, syarat-syarat ini adalah selera pribadi. Masing-masing seleranya berbeda-beda. Masih bisa dikondisikan gitu ya. Tapi yang tadi seiman, sepadan, takut sama Tuhan itu adalah conditions yang harus ada, yang wajib ada ketika kita mencari pasangan. Oke, jadi di sini kita bisa menyampaikan persepsi dulu nih bahwa unconditional love itu kita bisa berikan kepada semua orang dalam konteks mengasihi secara umum. Tapi kalau bicara tentang mencari pasangan hidup, kita tetap harus memiliki kriteria dan syarat atau conditions. Alasan mengapa kita harus memiliki syarat atau conditions dalam mencari pasangan hidup adalah yang pertama, conditions will lead us to find and to be the one. Semua syarat itu yang baik pastinya akan memimpin kita untuk mencari pasangan yang terbaik dan menjadi pasangan yang terbaik buat pasangan kita nantinya. Jadi ini applicable both ways gitu. Adanya conditions ini atau syarat-syarat ini tidak hanya akan membuat kita dapat memilih pasangan yang terbaik, tapi kita sendiri juga bisa menjadi pasangan yang baik buat pasangan kita nantinya. Apabila pasangan kita memberikan kita unconditional love misalnya nih ya, dan menerima kita apa adanya saat kita sebenarnya belum menjadi pasangan yang baik, kita masih kasar sama dia, kita masih cuek sama dia, kita masih kurang perhatian sama dia tapi masih menerima kita apa adanya gitu kan. Maka ini akan terjadi ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut. Unconditional love ini akan membuat kita merasa si pasangan ini udah menerima kita apa adanya dan kita akhirnya stuck in the comfort zone, kita nggak memperbaiki kekurangan kita. Oke, jadi kita nggak bertumbuh, malah kita menggerus pasangan kita sedikit demi sedikit. Kan orang kalau misalnya ada kesabaran itu kan pasti ada batasnya gitu kan ya. Akan sampai kapan dia menerima kita yang seperti ini gitu loh, kalau misalnya kita nggak bertumbuh. Dan sebaliknya juga, kita akan merasa tersiksa jika kita dituntut untuk mengasihi pasangan kita tanpa syarat apabila pasangan kita seenaknya saja bersikap sama kita, nggak hormat sama kita, nggak menghargai kita, semena-mena, memperlakukan kita dengan tidak baik, nggak menjalankan kewajibannya juga sebagai seorang pasangan gitu. Nah, supaya ini nggak terjadi, kedua belah pihak dalam sebuah hubungan harus punya kesadaran untuk bertumbuh bersama-sama menjadi pribadi atau pasangan yang lebih baik untuk satu sama lain. Kalau kita terus dimanjakan dengan unconditional love dari pasangan kita nggak bisa menyadari gitu kekurangan kita tuh apa aja, apa yang mesti kita perbaiki, sehingga kita nggak bertumbuh. Kalian mungkin tahu lagu dari penyanyi yang namanya Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Tahu nggak sih lagunya? Lirik di chorusnya bilang, jangan cintai aku apa adanya, jangan. Habis itu ada tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Ya kan? Jadi intinya kalau misalnya kita dicintai apa adanya, seringkali itu kita nggak bisa jalan ke depan teman-teman semua. Unconditional love itu sesuatu yang baik. Tapi conditions atau syarat atau tuntutan dari pasangan kita yang baik tentunya ya, bisa jadi sesuatu yang baik juga apabila kita bisa meresponi dengan tepat. Maka dari itu, komunikasi itu sangat penting dalam menjalani hubungan. Apabila nih ada hal-hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita dari sekarang atau mungkin dari masih PDKT, sebaiknya jangan dipendam, bicarakan baik-baik.
Saya dan pasangan saya dari awal selalu membiasakan diri untuk ngomongin apa aja. Dari awal mesti, udah pokoknya terbuka aja, komunikasiin aja kalau misalnya ada apa-apa gitu. Kalau ada yang ganjel ngomongin, ada sikap yang kita kurang suka satu sama lain juga, ya langsung ngomongin aja gitu. Deep talk lah kalau bahasa kerennya sekarang ya kan. Dan kami berdua jujur aja diberkati dengan kebiasaan ini gitu. Aku yang tadinya suka marah kalau kayak agak emosian gitu kalau misalnya lagi ada konflik gitu, terus kemudian bisa mengendalikan diri. Kalau dia bete, dulunya aku juga bete gitu, kayak ngapain sih lu bete-bete, terus gue bete sendiri juga gitu. Nah sekarang udah nggak begitu lagi karena dibilangin berkali-kali dan gue menyadari kekurangan itu dan gue mencoba memperbaiki gitu. Ya masih on route lah, masih on route lah untuk diproses menjadi orang yang lebih baik. Tapi ya paling nggak ada steps gitu yang kita bisa lakukan sedikit demi sedikit gitu. Dan masih banyak contoh lainnya. Ketika pasangan kita terbuka dan bicara sama kita mengenai sikap kita yang kurang baik, kita harus bisa meresponi itu dengan terbuka juga. Jangan malah kita marah, kita nggak terima, kita bilang, oh kamu mah nggak ngasih aku apa adanya. Kan nggak bisa gitu dong. Kalau misal kita kayak gitu, artinya kita sudah terlanjur comfort zone. Dan kita nggak bisa bertumbuh. Ada sebuah cerita yang mau kita baca di sini. Seorang wanita bernama Rayana dalam buku Man of Mars pernah bercerita bahwa suaminya itu susah sekali dimintain tolong untuk nganterin kedua anaknya ke sekolah. Suaminya ini kerjanya shift siang, jadi seringkali pas pagi kan ya namanya juga dapat kesempatan bangun siang ya, jadi akhirnya dia maunya tidur lebih lama dan kemudian baru siangnya dia nganterin anak-anaknya sekolah. Rayana ini istrinya merasa kesal karena suaminya nggak mau membantu dia. Padahal si Rayananya ini juga harus kerja pada pagi hari. Rayana terus-terusan ngomel sama suaminya, ngomel tapi nggak pernah dibantu. Suatu hari suaminya heran karena istrinya si Rayana ini mulai berhenti untuk maksa dia nganter anak-anaknya ke sekolah. Dulunya kan setiap hari ngoceh, tiba-tiba boom, nggak ada, hilang, nggak ada omelan itu lagi. Rayana berhenti total sama sekali. Nah suaminya pun tanya, kenapa kamu udah nggak nyuruh aku untuk anterin anak-anak lagi? Kemudian Rayana jawab, oh sekarang kedua anak kita setiap pagi nebeng tetangga baru kita ke sekolah. Kebetulan dia adalah seorang single father yang anaknya satu sekolah dengan anak kita. Orang itu nggak masalah menjemput dan mengantar kedua anak kita setiap hari. Jeng-jeng, ya kan? Begitu suaminya denger kedua anaknya nebeng sama seorang single father, ya kan? Nggak perlu dipaksa setiap hari, ya kan? Dia mulai panik. Yang pasti panik lah ya. Suaminya akhirnya sejak saat itu mulai sigap mengantarkan sendiri kedua anaknya ke sekolah. Lalu ada tetangga loh yang mau nganterin anaknya. Pasti panik lah sebagai seorang suami. Dia siap menggantikan peran kita sebagai seorang suami. Biarpun hanya mengantarkan anak ya. Cuma tetap sebagai seorang suami pasti merasa, aduh, kacau nih. Ya panik lah pasti. Nah akhirnya si suami langsung berubah dan memperbaiki sikapnya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa conditions atau syarat dari pasangan justru juga dapat membuat keduanya bertumbuh. Bukan yang nggak menerima apa adanya pasangan kita sih ini, tapi kalau memang kita atau mereka bisa jadi lebih baik setelah kita bicarakan, setelah kita deep talk bareng-bareng, bukankah ini sesuatu yang positif? Bukankah ini sesuatu yang artinya kita juga bertumbuh dalam Tuhan? Seperti itu. Nah, di Ibrani 10 ayat 24 dikatakan seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hubungan yang baik adalah hubungan yang membuat kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Menegur mengenai kekurangan pasangan adalah salah satu bentuk kasih kita juga terhadap pasangan. Masing-masing kita harus punya kesadaran untuk memperbaiki diri. Conditions will lead us to find and to be the one. Kondisi-kondisi ini akan membuat kita menemukan yang terbaik buat kita, pasangan terbaik buat kita, dan kemudian juga kita bisa jadi pasangan yang terbaik buat pasangan kita nantinya. Oke? Itu adalah poin yang pertama. Nah, alasan yang kedua, conditions that are met can grow respect and love. Apabila kita mendapat pasangan yang sesuai dengan kondisi atau syarat yang baik yang udah kita tentukan dalam mencari pasangan, yaitu seiman dan sepadan, maka hidup kita dalam pernikahan akan menjadi hidup yang penuh dengan kasih. Oke, ada sebuah cerita dari Pastor Steven Furtick. Dia adalah seorang gembala dari sebuah gereja di Amerika. Nah, Steven Furtick ini pernah bercerita, suatu hari ia sedang kelelahan dalam pelayanannya. Ada banyak urusan yang perlu dia pikirkan, ada khotbah yang harus dia buat, banyak kerjaan pokoknya, lagi pusing banget. Di tengah kepusingan itu, ia berhenti bekerja sejenak untuk makan malam sama keluarganya.
Nah, istrinya yang namanya Holly Furtick, dia udah perhatiin nih suaminya itu dalam mood yang kurang baik. Mukanya juga lagi pusing, lagi stres gitu kan. Dia udah perhatiin dari tadi. Dan begitu Stephen duduk di meja makan sama anak-anaknya sama si Holly juga, si Holly ini langsung menyiapkan alat makan dan manggil semua anak mereka duduk bareng-bareng. Dan kemudian biasanya kita pasti doa makan dulu dong sebelum makan bareng-bareng. Nah, sebelum doa makan dimulai, Holly membuka dengan berkata sama semua anak mereka, "Everybody, take this moment to say thank you to your father." Anak-anak, kita ambil waktu dulu untuk bilang thank you sama papa. This man worked so hard to provide the food on the table to make sure all of you can eat well and have a roof above our heads. He's the best father ever. Jadi dia bilang, laki-laki ini, papa kita ini, sudah kerja begitu keras untuk menyediakan makanan yang ada di meja sekarang ini dan memastikan kita bisa makan dengan baik, bisa hidup dengan baik, dan kita punya atap di mana bisa melindungi kita dari hujan, dari panas. Dia adalah the best father ever. Dia adalah ayah yang terbaik sepanjang masa. Luar biasa nggak sih? Stephen berkata, ia nggak pernah merasa lebih hebat dari hari itu. Rasa lelahnya hilang begitu aja, sirna begitu aja, dan dia merasa bangga menjadi seorang kepala rumah tangga yang dihormati, yang direspect sama keluarganya. Wow, teman-teman semua, apakah ini adalah definisi keluarga yang kita mimpikan? Ya pastinya, buat aku pribadi juga seperti itu. Saat pasangan kita bisa saling appreciate satu sama lain, menghormati, mengasihi satu sama lain, kita juga bisa memiliki hidup berkeluarga seperti itu, teman-teman semua. Apabila kita memiliki conditions yang harus dipenuhi saat mencari pasangan. Apabila kita memilih pasangan hanya berdasarkan perasaan semata, sama sekali nggak melihat bibit, bebet, bobot, dan kawan-kawan lainnya, kita bisa terjerumus dalam hubungan yang toksik. Seandainya Pastor Stephen waktu memilih pasangan itu nggak nyari pasangan yang takut sama Tuhan, nggak sepadan dengan dia, nggak seiman dengan dia, nggak sepadan juga dalam hal karakter dan segala macamnya, bibit, bebet, bobot, mungkin kejadian di meja makan itu nggak akan terjadi, teman-teman semua, kalau dia memilih pasangan yang salah. Kita sama-sama baca yuk di Roma 12 ayat 10, tapi kita bacakan dalam translation di New Living Translation. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Dalam terjemahan tadi, New Living Translation, ada kata genuine atau yang artinya tulus dalam bahasa Indonesia. Yang harus kita ingat itu adalah saat kita melakukan sesuatu untuk pasangan kita, kita harus tulus, kita harus genuine dan melakukan itu dengan tulus. Ada juga kata take delight in honoring each other. Take delight itu maksudnya adalah kita harus senang ketika kita melakukan itu. Tanpa beban, kita mau melakukan ini karena kita senang dan kita pengen dia senang. Gitu. Apabila kita dapat saling menerapkan ayat ini dalam hubungan kita dengan pasangan kita, maka aku percaya hubungan kita akan menjadi hubungan yang penuh kasih dan sukacita. Seperti hubungan yang ada di Pastor Furtick dan keluarganya. Oke, jadi hari ini kita belajar teman-teman, to give unconditional love, there are certain conditions yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kita harus memilih pasangan hidup dengan conditions atau syarat yang memang sudah Tuhan arahkan. Seiman, sepadan, takut akan Tuhan. 3 ini adalah hukum yang terutama dalam mencari pasangan. Dan ketika kita sudah memenuhi semua itu, kondisi-kondisi itu, dan kita menikah dengan orang yang tepat, saat itulah kita dapat memberikan unconditional love kita kepada pasangan kita. Karena dia adalah orang yang tepat untuk menerimanya. Amin teman-teman semua. Come on, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengingat hari ini di mana ternyata ada kondisi yang harus dipenuhi dalam kami mencari pasangan sehingga kami nantinya bisa memberikan unconditional love kami terhadap pasangan yang tepat. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Kau akan memberikan pasangan yang terbaik dalam hidup kami masing-masing, memberikan kami hikmat ya Tuhan supaya kami bisa memilih dengan baik dan akhirnya nanti setelah menikah hidup kami dapat menjadi hidup yang penuh dengan sukacita dari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga sudah selesai Tuhan hari ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau tak pernah selesai dalam hidup kami dan segala pesan-Mu hari ini Tuhan kami percaya itu tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you guys for today. See you and God bless you.